شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Darussalam, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini tanggal yang ke-22 di bulan Ramadan 1442 Hijriah, kita kembali dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian khataman kitab Ayyuhal Walad. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan kemudian amalan kita diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, pada nasihat yang pertama halaman 25,
Al-Imam Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita tentang larangan untuk menyia-nyiakan waktu. Jadi larangan untuk mubadir dalam waktu. Dan satu yang utama yang kita lihat di sana pada halaman yang ke-26, apabila Allah tidak menganggap penting seorang hamba, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba, maka cirinya apa? Allah jadikan kesibukannya itu tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu ciri Allah berpaling dari seorang hamba. Kemudian pada nasihat yang berikutnya, yaitu bahwasannya menasehati itu mudah, tapi kemudian yang susah adalah apa? Menerima. Karena menerima nasihat untuk pengikut hawa nafsu itu rasanya pahit. Karena apa? Dia terlanjur senantiasa mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, pada halaman yang ke-31, ilmu tanpa amal tidak akan menjadi sebab keberuntungan. Karena yang paling penting dari ilmu yang kita pelajari adalah bagaimana ilmu itu menggerakkan kita untuk beramal. Contoh, kalau ada orang sakit punya obat, tapi kemudian obatnya tidak diminum. Ditanya, punya obat? Punya. Kenapa kamu tidak sembuh? Iya, obatnya tak wasno tok, gak tak umbi. Kira-kira sembuh tidak dia? Tidak sembuh. Nah, maka pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, plus di pagi hari ini ada sahabat Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang RDI yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah. Pada nasihat yang keempat pada halaman yang ke-35 dijelaskan di sini beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan pentingnya apa? Amal. Bahkan Imam Ghazali mengatakan dari rukun Islam yang 5 itu yang 4 semuanya amal. Syahadat, lisan, hati, amal. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Semuanya apa? Amal. Terus ketika Allah menjadikan rukun Islam itu isinya amal, kemudian kita berharap masuk surga tanpa amal. Nah, maka dibilang orang yang apa kemarin? Orang yang dungu, berangan-angan. Sementara orang yang mengandalkan amalnya untuk masuk surga, itu orang yang meninggalkan bergantung kepada Allah. Dia meninggalkan merasa tidak butuh dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang antum silakan buka pada halaman yang ke-44. Ini yang baru di pagi hari ini, nasihat yang kelima. Begadang dan belajar sungguh-sungguh, jika tidak karena Allah akan menjadi malapetaka bagi pelakunya. Jadi hati-hati. Jadi orang kalau cuma belajar tok, ibadah tok, tapi kemudian bukan karena Allah. Jadi dia melakukannya bukan karena Allah. Ini bukan jalan keselamatan, justru bakal celaka. Justru bakal binasa. Maka Imam Ghazali mengingatkan kita, ayyuhal walad, wahai ananda. Nah, maka harapan kita ini seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Ini kita baca bareng-bareng dengan anak kita. Mana Ikrimah? Pulang sudah. Subhanallah. Mana Ikrimah? Ikrimah masuk sini.
Ayyuhal walad, wahai ananda, kam min lailatin ahyaitaha bitikraril ilmi wa mutala'atil kutubi. Berapa banyak malam yang engkau hidupkan dengan mengulang ilmu dan mempelajari kitab. Jadi artinya Imam Ghazali itu menunjukkan normalnya santri di zaman itu malamnya hidup. Malamnya apa? Hidup. Mutala'atul kitab, membaca kitab. Tikrarul ilm, mengulang ilmu. Nah itulah kenapa waktu fadilah untuk penuntut ilmu itu sepertiga malam terakhir. Jangan sampai justru di sepertiga malam yang terakhir santri tidur. Ini bukan santri, preman. Iya, karena tidak lucu kalau kemudian sepertiga malam yang terakhir di mana Allah menyiapkan akal fikiran kita untuk menerima ilmunya Allah, ternyata kita malah tidur. Apalagi tidurnya ba'da sholat subuh. Penyakit ya, penuntut ilmu tidur habis sholat subuh. Nah, maka berapa banyaknya malam yang engkau lalui dengan mengulang ilmu, menelaah kitab. Wa haramta ala nafsika naum, dan kamu tidak tidur. Kamu tidak tidur. La a'lam ma kana al-ba'itsu fihi. Imam Ghazali bilang apa? Saya tidak tahu murid. Apa yang mendorong kamu untuk tidak tidur malam? Untuk menghidupkan malammu dalam rangka membaca kitab dan mengulang pelajaran. Saya tidak tahu niat kamu, kata Imam Ghazali. Ini menunjukkan niat itu urusan antara hamba dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. In kanat niyatuka naila aradid dunya wa jadba hutamiha wa tahsila manasibiha wal mubahat ala al-aqrani wal amthal. Perhatikan. Kalau ternyata niatmu malam tidak tidur, mutala'atul kitab, mengulang-ulang pelajaran. Kalau untuk kita mungkin apa? Murojaah hafalan, iya enggak? Nah, ternyata niatnya untuk memperoleh duniawi. Jadi ilmu akhirat tapi niatnya untuk cari apa? Dunia. Atau mengumpulkan kekayaan dunia, atau untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan, serta membanggakan diri di hadapan teman-teman. Oh, misalkan dulu satu kelas ada 20 orang gitu. Terus dia belajar ilmu agama sampai akhirnya pinter untuk membanggakan diri di hadapan siapa? Teman-temannya. Maka apa? Fawailun laka thumma wailun lak. Maka kamu bakal celaka. Kamu bakal celaka. Nah, di sini Imam Ghazali mengajak kita untuk apa? Jadikan ilmu itu dan begadang malamnya kita itu betul-betul karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana qasduka fihi ihya syari'atin nabi wa tahdhib akhlaqika wa kasra an-nafsil ammarati bis-su' fatuba laka thumma tuba lak. Wa laqad sadaqa man qala syi'ran sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'un wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Akan tetapi apabila niatmu, jadi niat kita bangun malam, baca kitab, mutola'ah, murojaah, niat kita apa? Menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad. Menghidupkan apa? Syariatnya Nabi Muhammad. Berarti belajar kita ini untuk menghidupkan sunnah, memberitakan sunnah kepada manusia, supaya sunnah Nabi dikenal oleh manusia, bukan kitanya, manusia. Serta akan niatnya 3. Nomor 1 apa? Menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad. Itu nomor 1. Menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, tahdzib
akhlakik, memperbaiki akhlak. Berarti apa? Ilmu itu mentarbiyah akhlak. Ilmu itu apa? Mentarbiyah akhlak, menjadikan akhlak kita semakin baik. Maka bangunnya malam kita nomor satu, ini dalam rangka menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Yang kedua, supaya aku memperbaiki akhlakku. Dan yang ketiga, wa kasran nafsil ammarati bisu, menghancurkan nafsu yang ammarah bisu. Apa itu? Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu yang senantiasa mengajak pada apa? Kejelekan. Maka dibilang apa? Fatuba laka thumma tuba lak. Kamu beruntung. Bangun malammu, belajarmu, mutala'ahmu, murajaah yang kamu lakukan untuk kamu sampai bangun malam, itu tidak akan sia-sia. Maka kamu orang yang beruntung. Maka benar seorang yang mengatakan di dalam syairnya, berjaganya mata untuk selain wajah Allah adalah sia-sia. Tadi malam kita bangun, kalau bukan karena Allah apa? Sia-sia. Puasa kalau tidak karena Allah, sia-sia. Sedekah tidak karena Allah, sia-sia. Hafal Quran tidak karena Allah, sia-sia. Dan menangisnya mata bukan karena kehilangan Allah adalah batil. Jadi nangisnya mata kita ini karena kita takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka pada nasihat yang kelima, Al-Imam Al-Ghazali menunjukkan kepada kita tentang pentingnya menjaga niat ketika kita menghidupkan malam dalam rangka belajar. Jadi kan belajar itu niatnya berapa tadi? 3. Nomor 1, menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Subhanallah. Antum kalau niatnya belajar itu, walaupun tidak dikasih kesempatan dakwah oleh Allah, maka dapat pahala dakwahnya. Yang kedua, menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, menghancurkan apa? Nafsu. Karena disebutkan oleh sebagian ulama, nafsu itu akan hancur untuk orang-orang yang terbiasa bangun malam. Jadi orang itu kalau malamnya kurang tidur, itu nafsunya tidak akan menguasai dia. Tapi kalau malam full dengan tidur, maka dia adalah orang yang paling gampang dikendalikan oleh nafsu. Itulah kenapa para ulama zaman dulu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau malam tidurnya cuma sedikit, habis subuh sudah bangun, jangan dibalik. Malam tidurnya banyak, habis subuh lanjut. Itu yang kelima ya. Jadi yang kelima, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengajak kepada kita untuk apa? Menjaga niat ketika kita menuntut ilmu. Jangan sampai niatan kita justru menjadikan kita binasa. Kepinginnya apa? Mencari perkara-perkara duniawi, membanggakan diri di hadapan teman. Ini hati-hati. Atau mencari jabatan-jabatan. Wallahul musta'an. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang berikutnya, nasihat yang ke-6. Ini diambil dari hadis Jibril alaihi salam. Diambil dari hadis siapa? Jibril alaihi salam. Yaitu ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan beberapa nasihat utama. Memberikan beberapa nasihat. Apa itu? Ayyuhal walad, wahai ananda. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu bakal mati.
Nah maka sekarang ini yang lagi punya pangkat jenderal, yang jabatannya lagi bagus, gubernur, bupati, wali kota, menteri, presiden, sudah, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, uripo sak senengmu. Tapi kalau nanti tiba waktunya, kamu bakal apa? Mati. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapapun yang kamu inginkan, tapi ingat, kamu pasti akan berpisah dengannya. Cintai siapapun, tapi kamu bakal apa? Berpisah dengannya. Kemudian yang ketiga, wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Wis lakonono sak senengmu. Lakukan apapun. Tapi apa? Fa innaka majziyun bih. Kamu pasti akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Ini nasihat singkat tapi padat. Maka Rasulullah SAW diberitahukan oleh Jibril alaihi salam, yang pertama, yang hidup pasti mati, yang saling mencintai pasti berpisah, dan setiap amalan pasti ada balasannya. Maka hati-hati, Anda nyakitin orang, Allah kirim orang lain untuk nyakitin Anda. Anda bohong sama orang, Allah kirim orang lain untuk membalas kebohongan Anda. Anda zalim sama orang lain, Allah kirimkan manusia yang berikutnya untuk zalim kepada Anda. Wa kadzalika nuwalli ba'dudz zalimina ba'dha. Seperti itulah kami balas orang-orang yang zalim dengan orang zalim yang lainnya. Nah, maka hati-hati. Maka Imam Ghazali menunjukkan kepada muridnya, muridku, hati-hati nak. Kenapa begitu? Karena kamu sekarang hidup tapi kamu pasti bakal datang mati. Yang kedua, kamu mencintai siapapun, tapi ingat siapapun yang kamu cintai ataupun siapapun yang mencintaimu, kalian pasti berpisah. Dan yang ketiga, hati-hati. Amalan apapun yang kalian lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan setitik biji sawi, dia pasti mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan setitik biji sawi, pasti dia juga mendapatkan apa? Balasannya. Yang ketujuh, halaman 47. Lihat ini. Di halaman 45, di posisi kanan sebelah bawah. Halaman berapa? 45. Itu ada nasihat dari Syekh Saleh Al-Utsaimin, hafizahullahu ta'ala. Syekh Saleh Al-Utsaimin ini sekarang termasuk pengajar di Masjid Nabawi. Ingat gak? Dulu kita sering debat masalah habis sholat itu perlu doa angkat tangan apa tidak. Ingat? Oh, yang betul enggak doa. Karena Rasulullah tidak pernah terlihat berdoa setiap selesai sholat. Nah ini yang ngerusak ini. Beliau ini Syekh Saleh Al-Utsaimin, ini salah satu ulama yang terkemuka sekarang yang ada di Saudi Arabia. Antum lihat pelajaran beliau di YouTube, luar biasa. Beliau ditanya sama muridnya, ya Syekh, apakah perlu doa setiap selesai sholat? Beliau bilang, perlu. Muridnya tanya, ya Syekh, apakah waktu selesai sholat merupakan waktu yang mustajab? Beliau bilang, na'am, itu waktu yang mustajab. Kemudian muridnya tanya lagi, ya Syekh, raf'ul yadain amla, ngangkat tangan ketika berdoa atau tidak?
Beliau bilang, inilah yang bikin terjadi khilaf di kalangan ulama. Jadi bukan doa tidak doanya, harus doa setiap selesai sholat. Eman lek gak doa. Dan itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Cuma yang ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan berdoa tanpa mengangkat tangan, yang lainnya berdoa dengan mengangkat tangan. Lalu Syekh Shalih Al-Utsaimin ditanya lagi, ya Syekh, terus yang benar yang mana? Angkat atau ndak angkat? Beliau bilang, wal azharu indi, yang jelas di sepengetahuanku, biraf'il yadain, dengan mengangkat tangan. Nah ini yang dulu ngotot-ngototan kalau ngangkat tangan ba'da sholat bid'ah ini. Nah maka tolonglah hadirin, jangan sampai lisan kita ini mendahului ilmu kita. Nanti lewat koyok ngene mali kisinan ya. Nah maka pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan sahabat RDI FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali Syekh Shalih Al-Utsaimin pada halaman 45 bagian kanan bawah. Beliau mengatakan termasuk keikhlasan di dalam belajar agama jika niatnya untuk menghilangkan kebodohan dari siapa? Diri sendiri. Dan ini sama percis seperti omongan gurunya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mengangkat kebodohan dari kita dulu. Kenapa? Antum ibadah kepada Allah hukumnya apa? Wajib. Sementara mungkin tidak antum ibadah tanpa ilmu? Tidak mungkin. Nah, maka pertama kali kita menuntut ilmu supaya pengabdian kita kepada Allah sempurna. Itu tujuannya. Karena kita tidak akan bisa sholat mengabdi kepada Allah dengan sempurna kalau tidak punya ilmu. Kita tidak mungkin biasakum. Kita dulu. Baru kemudian apa? Wa ahlikum. Kemudian siapa? Keluargamu. Selamatkan dari apa? Api neraka. Lalu berikutnya menghidupkan dan menjaga ilmu, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi ikhlas dalam mencari ilmu itu niatannya 3. Nomor 1, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Nomor 2, mengangkat kebodohan dari orang lain. Nomor 3, menghidupkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah sekarang yang ke-7, halaman yang ke-47. Lihat, menyibukkan diri, perhatikan. Jangan sampai salah paham ya, nanti footnote-nya tolong dibaca. Biar tidak terjadi kesalahpahaman pada footnote yang ke-23, halaman 48. Itu antum yang punya kitab, saya wajibkan baca. Footnote nomor berapa? 23 pada halaman yang ke-48. Biar tidak salah faham, nanti dikira Imam Ghazali melarang kita belajar selain ilmu agama. Padahal tidak. Nah sekarang menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Dengan apa? Ilmu kalam. Ini yang kemudian oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dicela. Orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Kenapa dicela? Ya sekedar pinter ngomong saja, debat kanan, debat kiri. Maka disebutkan oleh sebagian ulama, orang itu kalau Allah tidak suka kepadanya, dibuka pintu debat, ditutup pintu amal. Nah kita yang mana ini? Jadi kalau Allah tidak suka sama kita, kita dikasih kemampuan untuk mendebat orang lain. Tapi pintu untuk beramal oleh Allah ditutup dari kita. Ya mendingan kita tidak usah debat tapi bisa beramal. Betul tidak? Apa manfaatnya debat? Kan begitu. Ilmu khilaf. Apa ilmu khilaf? Oh ini. Dan itu kami pelajari di semester awal di pendidikan syariah dulu.
Itu kitabnya Al-Imam Ibnu Rushd, yaitu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kitab fikih tentang perbedaan pendapatnya para ulama. Kenapa tarawih ada yang 11, ada yang 23, Imam Malik 36, ada yang sampai 40 lebih. Itu dijelaskan di sana karena perbedaan dalam memahami dalil, karena ini, karena itu. Dan ternyata sekarang ya tidak terlalu manfaat. Ya sekedar kita tahu ternyata ada perbedaan pendapat. Yang salah belum punya pijakan yang kuat, tiba-tiba belajar ilmu khilaf. Si J durung ngerti. Wis jurui beda pendapat. Nah ini tidak benar. Kemudian ilmu kedokteran, mana Dokter Faris? Pulang sudah ya. Ilmu kedokteran dan yang lainnya hanya akan mensia-siakan umur. Tapi ingat, jika tidak dibarengi dengan pendidikan jiwa dan bertaqarrub kepada Allah. Artinya kalau memang kita mempelajari semua ilmu tadi, ilmu kalam, ilmu khilaf, ilmu nujum, ilmu kedokteran, tapi niatan kita tetap untuk Allah. Kita dengan semua ilmu itu tetap membersihkan jiwa kita dari kotorannya, maka ini boleh. Tapi kalau cuma belajar tanpa niat bertaqarrub kepada Allah, ini yang berbahaya. Sekarang kita baca, ayyuhal walad, wahai anakku. Ayyu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalam. Apapun yang engkau dapatkan, apapun yang kamu dapat sudah, dengan mempelajari ilmu kalam. Wal khilaf, ilmu tentang perbedaan pendapat. Wat tib, kedokteran. Wad dawawin wal asy'ar, ilmu tentang diwan-diwan syair. Wan nujum, ilmu bintang. Wal arudh, ilmu sastra. Wan nahwi wat tasrif, nahu dan sorof. Ghairu tadyi'il umri bi khilafi dzil jalal. Itu semua mensia-siakan umur yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, jadi ini bukan berarti Imam Ghazali melarang kita belajar semua itu, tidak. Tapi apa? Kalau tidak dibarengi niat karena Allah, ini maka sia-sia. Maka apa? Sia-sia. Panjenengan tahu B.J. Habibie, semoga Allah merahmatinya. Ketika diwawancara oleh sebagian orang di akhir-akhir usianya, beliau bilang apa? Kalau saya boleh ngulangi umur saya mau belajar agama. Tidak usah belajar sains, bikin sayap pesawat, bikin ekor pesawat. Setelah saya tua tidak manfaat, kata dia. Maka kalau saya bisa ngulangi umur saya, maka kecerdasan saya ini akan saya gunakan untuk belajar apa? Agama. Dengerin. Pemirsa Madani TV yang dirahmati oleh Allah dan sahabat RDI dimanapun Anda berada. Orang kalau ilmunya ilmu dunia, setelah dia tua, sudah tidak direken sama orang. Sementara kalau panjenengan belajarnya ilmu agama, semakin panjenengan tua semakin dicari sama orang. Bahkan ketika kita sudah tidak bisa bergerak, cuma bisa ngomong tok, tidur di bed rest, di kasurnya orang sakit, tetap didatengin orang. Orang tanya minta fatwa, orang datang minta doa, orang datang minta nasihat. Kenapa? Karena yang kita pelajari ilmu agama. Maka saya pernah dinasehati oleh paman saya, bilangnya apa? Orang itu kalau kepingin tetap manfaat sampai tua, belajar agama. Sampai tua manfaat. Cucu-cucunya bisa diajarin. Orang datang sama dia minta fatwa. Orang datang minta doa.
Orang datang minta nasihat. Kenapa? Karena ilmu bercampur dengan usia tua, itu semakin ilmunya itu semakin berbobot. Maka Rasulullah bersabda, innal barakata ma'a akabirikum. Itu tidak ada di buku. Innal barakata, keberkahan itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Apalagi kalau orang tuanya berilmu, maka tentu semakin barokah. Maka Anda lihat ulama-ulama kita yang sepuh-sepuh itu, semakin hormat orang sama dia, walaupun bukan itu yang mereka cari. Iya enggak? Asy-Syaikh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala, pendengarannya kurang, penglihatannya sisa sekian persen saja, duduk di kursi roda, tapi omongannya dia menggerakkan perjuangan Palestina. Sampai orang-orang Yahudi Israel ketakutan, dibom. Orang naik kereta roda, kok kereta roda bang? Kursi roda, orang naik kursi roda, pulang sholat subuh dibom. Padahal tidak kuat lapo-lapo sudah, tidak bisa jalan, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Tapi karena dia seorang ulama yang kalimatnya menggerakkan, itu orang Yahudi takut. Orang Yahudi apa? Takut. Inni ra'aitu fil Injil. Aku melihat di dalam kitab Injil. Kalau panjenengan jangan. Kalau kita jangan, Qur'an gak tau didelok Injil. Ruwet kalau gitu. Kalau Imam Ghazali ya pantes. Al-Quran sudah di luar kepala. Amalannya baik. Hatinya dijaga. Kalau kita buka Injil katut. Iya, repot kita ini. Ada teman-teman juga gitu. Fikih durung ngerti, belajar perbandingan agama. Ngeluh ndasmu. Ya apa ini? Nah, maka begitu. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ra'aitu fil Injil. Inni ra'aitu fil Injil. Aku melihat di dalam kitab Injil, anna Isa alaihi salam qala, bahwasannya Isa alaihi salam mengatakan, min sa'ati yudha'ul mayyitu 'alal janazati ila an yudha'a 'ala syafiril qabri. Ketika orang itu meninggal dunia, lihat, saya kaget tadi malam. Saya nyari sesuatu, saya buka gudang sebelah. Waduh, ada tempat cuci jenazah di situ. Baru tahu saya. Dapat dari mana? Beli, sudah lama. Punya inventaris masjid ya? Alhamdulillah. Kaget. Waduh. Mari gak mlebu maneh wis. Kapok sudah. Nah, sudah, maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dikatakan begini. Nabi Isa mengatakan, orang itu kalau mati, mulai mati, ditaruh di atas keranda, sampai diletakkan di bibir kuburan. Apa yang terjadi? Yas'alullah bi'azamatihi minhu arba'ina su'alan. Allah sudah bertanya kepadanya 40 pertanyaan. Allahu Akbar. Belum masuk kuburan loh ini. Nyawa dicabut, mulai kita diletakkan di atas tempat kematian kita, dipan atau pendoso, sampai kita diletakkan di bibir kuburan kita, belum dimasukkan. Itu Allah tanya berapa? 40 pertanyaan. Awaluhu yaqul, pertanyaan pertama apa? Lihat. Maka siapkan jawabannya sebelum kita ditanya. Abdi, wahai hambaku, taharta manzaral khalqi sinina wa ma taharta manzari sa'atan. Kamu itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan dirimu dari pandangan makhluk bertahun-tahun lamanya, tapi engkau tidak pernah mensucikan dirimu di dalam pandanganku walaupun sesaat. Ngerti enggak? Maksudnya begini, untuk fisik, jenggot, wajah, cuci muka, krim malam, siang, sore, petang,
Gak mandek krim terus, ngalang-ngalai wirid zikir pagi petang. Ini krim. Kita lihat gamis kita lihat baju kita kotor dikit ganti. Sarung kusut dikit ganti. Hanya untuk dipandang suci oleh siapa? Manusia. Begitu Pak Mul. Hanya untuk dipandang suci oleh manusia. Tapi kata Allah, engkau tidak pernah memperhatikan pandanganku, kata Allah. Engkau tidak pernah mensucikan pandanganku terhadapmu. Apa artinya? Sekarang di mana letak Allah melihat makhluknya? Dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik kalian. Bunder, dukur, endek, lemu, kuru. Tidak dilihat sama Allah. Wala ila amwalikum. Tidak pula harta kita. Sogeh, melarat, sederhana. Tidak dilihat sama Allah. Wala ila alwanikum. Tidak pula pada warna kulit kalian. Putih, sawo mateng, hitam, kuning. Tidak dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi apa yang Allah lihat? Hati kalian. Kita ini memperhatikan fisik tempat manusia memandang kita, tapi kita tidak bersihin hati di mana tempat Allah memandang kita. Fisiknya diatur, ngomongnya diatur, gaya jalannya diatur. Hanya untuk menyenangkan pandangan manusia. Tapi kita tidak pernah memperhatikan hati yang di sini letak Allah memandang kita. Hatinya kotor, hasud sama orang, iri sama orang, suudzon sama orang, benci sama orang, menuduh ke orang lain, memandang dengan pandangan tidak suka. Ini hati semua ini. Sementara kita tidak pernah perhatian urusan hati. Maka Allah marah. Allah merasa cemburu. Kamu ini untuk manusia, kamu sucikan fisikmu. Tapi untukku, untuk pandanganku, kata Allah, engkau tidak pernah mensucikannya. Kemudian, wa kullu yaumin yanzuru fi qalbika yaqulullahu ta'ala. Maka setiap hari Allah melihat ke dalam hatimu. Allah ya Rabb. Mudah-mudahan ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita di dalam hati kita, ternyata yang Allah pandang hati kita berisi kecintaan kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah keluar dunia dari sini. Nanti khawatir kalau Allah cemburu. Seperti kemarin ya, masih ingat ya? Kita cerita kemarin apa? Orang itu di dunia, kalau dia sudah punya sandaran selain Allah, senden, kalau bahasa Jawanya sendenan kayu jati, terus dia nyaman dengan itu, dia lupa kepada Allah, Allah cemburu sama dia, itu sendenane, sandarannya sama Allah dihancurkan. Supaya apa? Kalau kita jatuh, kita akan kembali hanya bersandar kepada siapa? Allah ya Rabb. Jangan sampai nunggu jatuh. Maka setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala memandang ke dalam hati kita. Kemudian Allah ta'ala berfirman, ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Ya Allah, apa Allah katakan? Apa yang kamu lakukan untuk selainku? Padahal kamu, kata Allah, senantiasa diliputi kenikmatan dariku. Ngerti tidak maksudnya? Allah cemburu sama hati kita. Kenapa hatimu ini senantiasa menyenangkan manusia? Dalam keadaan kamu tidak pernah perhatian kepadaku yang setiap harimu penuh dengan kenikmatan yang aku beri. Jadi Allah tanya, kenapa? Apa yang kamu lakukan wahai hati, kata Allah. Engkau aku yang menghidupkan, engkau aku yang memberi makan, engkau aku yang memberikan kenikmatan. Tapi kenapa justru hatimu berpaling kepada selain Allah? Ama anta asammu wa la tasma'?
Apakah engkau tuli dan tidak mendengar? Nah ini maka pada nasihat yang ketujuh, Al-Imam Al-Ghazali mengajak kita, apapun yang kita pelajari, jadikan semua itu kita pelajari karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kemudian kita memperhatikan apa? Hati kita, tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita di setiap hari dan waktunya. Sekarang yang ke-8. Ilmu tanpa amal, apa itu? Junun. Junun itu apa? Kegilaan. Maka orang Arab itu bilang al-jununu funun. Gendeng itu seni. Iya, gila itu apa? Seni. Maka lihat orang gila itu. Seniman semua. Ada yang rambutnya di model apa. Dia tidak peduli dengan manusia. Seniman dia. Ada yang tidurnya di mana. Tidak peduli. Lah ini ada orang waras model gila. Ada orang waras model gila. Maka kegilaan itu memang macam-macam seninya. Kemudian dikatakan di dalam pepatah Arab yang lain, idza takallamal jahil ata bil ajaib. Kalau orang bodoh ngomong, omongannya ajaib. Wong pinter sampai bingung. Entuk tuh kok endi ilmu model ngene iki. Itu kalau orang bodoh sedang ngomong, sampai orang pinter itu sampai gini loh, perasaannya aduh menengoy luwe api. Karena apa? Kebodohanmu itu mendatangkan keajaiban dunia baru. Bukan cuma Borobudur, piramid, menara Pisa, menara Condong, tapi ketambahan satu, omongannya wong bodoh. Ini ajaib juga ini. Nah, maka ilmu tanpa amal apa? Junun, kegilaan. Sementara amal tanpa ilmu, ya apa amal tanpa ilmu? Sholat tanpa ilmu. Subuh, oh subuh masih semangat, loro yo eman, pitulas. Tanpa ilmu. Isya, oh isya iki wis kesel, ojo papat, piro? Loro wae. Tanpa ilmu, maka amal tanpa ilmu tidak bermakna. Maka kita kesian sama orang-orang yang punya semangat untuk beramal tanpa diiringi ilmu yang cukup. Akhirnya apa? Amalannya tidak bermakna, amalannya tidak bermanfaat. Ayyuhal walad, wahai ananda. Lihat itu di catatan sebelah kanan bawah. Ilmu itu ibarat apa? Pohon. Dan amal itu apanya? Buahnya. Maka dalam pepatah dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah. Anda nanam rambutan tujuannya apa? Batangnya, daunnya atau buahnya? Buahnya. Wes nandur rambutan 15 tahun gak metu buahnya. Diapain? Tebang. Karena apa yang Anda butuhkan tidak keluar dari sana. Sama seperti kita, ilmu ini bukan ilmu tujuan kita. Tapi tujuan kita bagaimana ilmu ini membuahkan amal. Bagaimana ilmu mengantarkan kita jadi orang yang santun. Bagaimana ilmu mengantarkan kita jadi orang yang sabar. Bagaimana ilmu membimbing kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Itu tujuan dari ilmu. Nah, maka percuma kalau kita berilmu tapi kemudian tidak beramal. Nah, sekarang lihat. Ayyuhal walad. Kita lanjutkan yang itu dulu ya. Catatan di kanan bawah ya. Ilmu ibarat pohon dan amal adalah apa? Buahnya. Seseorang tidak dianggap alim bila tidak mengamalkan ilmunya. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Iqtidha al-ilm al-amal, menyertakan antara ilmu dan amal. Jadi ilmu itu pohon,
Buahnya apa? Amal. Ayyuhal walad, wahai anak. Al ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa amal crazy. Junun, kegilaan. Loh, ilmunya kamu sudah punya. Kenapa ilmu yang kamu punya tidak mengantarkanmu untuk beramal? Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Dan ilmu dan amal tanpa ilmu tidak akan terjadi. Amal nyalain dulu, nanti gelap kameranya nanti. Nyalain. Dan ilmu tanpa amal tanpa ilmu itu tidak akan pernah terjadi. Terus Anda mau ngamalin apa kalau tidak punya ilmu? Misalkan begini, orang yang sakit, dia tidak ngerti kalau sakit itu doanya diijabah. Akhirnya dia tidak akan berdoa. Dia tidak ngerti bahwa orang yang sakit itu dinaungi oleh malaikat, maka dia merasa sedih. Dia tidak ngerti kalau sakit itu penggugur dosa. Akhirnya ketika sakit tidak ada harapan baik. Kenapa? Tidak punya ilmu. Maka tidak ada yang menjadikan hidup paling nikmat kecuali ilmu. Anda kaya, punya ilmu, enak. Ngerti uangnya dipakai untuk apa. Anda miskin, tapi punya ilmu, enak. Sabar, Anda ngerti bagaimana caranya sabar. Anda sehat, punya ilmu, ngerti bagaimana mensyukuri kesehatan. Anda sakit, punya ilmu, sabar. Karena Anda ngerti apa keutamaan orang yang sabar. Lagi dapat nikmat, pintar bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia ngerti musibah ini sapaan cinta dari Allah kepada hambanya. Nah maka kalau ada ilmunya, semua terasa apa? Ringan. Anda tahu enggak, ada seorang laki-laki disuruh nyervis kapal laut besar enggak karuan. Mesinnya enggak bisa nyala. Ketika dia masuk ke ruang mesin, dia mulai perhatiin itu mesin, dicek satu persatu. Enggak berapa lama, dia ambil martil, palu kecil. Terus di salah satu bagian mesin, dipukul sama dia cuma sekali ketok saja. Tok, nyalain, mesinnya nyala. Terus ditanya, berapa bayaranmu? 150 juta. Pemilik kapal marah, loh cuma ngetok gitu kok 150 juta. Dia bilang, kalau kamu bisa kenapa bukan kamu yang ngetok? Yang mahal bukan ketukannya, tapi yang mahal ilmu di mana saya harus ngetok dan kapan saya harus ketok. Itu yang mahal ilmunya. Nah maka kita pun sama hadirin. Semua kalau ada ilmunya enteng. Coba betulin jam tangan. Untuk orang yang tidak bisa. Kecil-kecil. Tidak kelihatan, susah. Untuk orang yang ngerti. Gampang. Ini bikin kamera bisa live streaming. TV, radio, YouTube. Keluar gambarnya semua. Untuk yang tidak ngerti suruh pegang kabel. Diapakno iki Ustaz? Diolor tok dincepno nandi irung. Tidak ngerti, tidak ada tapi untuk yang punya ilmunya gampang. Cetek sekali, 2 kali, 3 kali, tapi bukan ringannya, ilmunya itu loh yang mahal. Paham ya? Bukan cuma ringannya, ilmunya yang mahal. Nah, maka kita perlu tahu wa'lam dan ketahuilah anna ilman la yub'idukal yawma 'anil ma'asi. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Pemirsa Madani TV dan sahabat RDI FM dimanapun Anda berada, anna ilman, ilmu apapun, la yub'idukal yawma 'anil ma'asi, yang tidak menjauhkan kamu dari maksiat. Jadi kalau punya ilmu, tapi ilmunya tidak menjauhkan kita dari kemaksiatan. Punya ilmu tetap
maksiat. Punya ilmu tetap korupsi. Punya ilmu tetap khianat. La yahmiluka 'ala ta'ah, dan tidak menggiringmu ke dalam ketaatan, lan yub'idaka ghadan an nari jahannam, tidak akan menjauhkanmu kelak dari api neraka jahanam. Jadi ilmu yang sekarang kita punya, kalau tidak menggerakkan kita untuk taat, tidak menjauhkan kita dari maksiat, maka ilmu ini nanti tidak akan bikin kita jauh dari api neraka. Ada ungkapan baik. Ini saya dengar dari Al-Ustadz Sufyan Nur Al-Makki Al-Marbu Al-Banjari. Hafizahullahu ta'ala. Beliau ceramah dari seorang gurunya begini. Ada orang punya masalah, pelik masalahnya, disuruh sholat, ngamuk dia. Loh, bagaimana sholat bisa menyelesaikan masalah saya? Jawabannya ringan. Kalau masalah dunia saja tidak bisa diselesaikan dengan sholat, maka nanti sholatmu tidak akan menyelamatkan kamu di akhirat. Loh ya, apa untuk dunia saja sholat tidak menyelesaikan masalah sholat kita, terus mana mungkin sholat seperti itu bisa menyelesaikan masalah nanti di mana? Di akhirat. Maka orang yang sholatnya baik, masalahnya pasti selesai. Kenapa? Untuk urusan akhirat saja sholat itu menyelesaikan, apalagi sekedar untuk urusan dunia. Nah maka hati-hati, yang sholatnya baik tapi ternyata urusannya tidak beres-beres. Kita khawatir, jangan-jangan nanti sholat kita tidak bisa membantu kita di akhirat. Nah maka hati-hati. Maka ilmu apapun yang tidak menjauhkan kita dari maksiat dan tidak mendorong kita untuk taat, maka ilmu yang seperti itu tidak akan bisa menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari api neraka. Wa idza lam ta'malil yaum wa lam tadarakil ayyamal madhiyah yaqulu ghadan yaumal qiyamah farji'na na'mal salihah. Maka kalau kamu tidak beramal sekarang, kalau kamu tidak beramal sekarang, kalau tidak mengamalkan ilmumu hari ini, dan kamu tidak memperbaiki masa lalumu dengan tobat dan istighfar, maka apa? Besok di hari kiamat kamu akan ngomong apa? Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan ke dunia ya Allah. Saya mau beramal soleh. Tapi bisa kembali apa enggak? Sudah enggak bisa. Fayuqalu, maka akan dijawab untukmu yang mengatakan seperti itu, yang mengatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekarang kami yakin ya Allah. Sudah mati, ketemu malaikat, di depannya ada azab, baru apa? Yakin. Maka dijawab sama malaikat, ya ahmaq. Orang bodoh. Ya ahmaq, wahai orang dungu. Anta min hunaka taji. Loh kamu ini barusan datang dari dunia. Lah kok sekarang minta balik ke dunia? Kenapa tidak ketika kamu di dunia saja kamu amalkan? Lah ini kamu sudah pergi dari sana menginginkan amalannya sana. Tidak bisa, ini beda amalan sudah. Maka mumpung masih di dunia, mumpung masih sehat walafiat, mumpung masih ada kesempatan, lakukan dua. Untuk masa lalu tobat, untuk hari ini amal. Untuk masa lalu apa? Tobat, untuk hari ini amal. Itu yang kita baca pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti di waktu duha, pukul 9 sampai pukul 10:30. Untuk teman-teman yang menyaksikan lewat Madani TV,
Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang dan live streaming lewat Sayap Dakwah TV. Jangan lupa insyaallah kajian kitab Ayyuhal Walad akan kita lanjutkan nanti siang atau nanti di waktu duha pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10.30. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga hidup kita senantiasa di dalam lindungan dan ridha dari Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak turun kita, semuanya oleh Allah dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita dan memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.